Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, ketemu lagi dengan pembahasan kita di One Piece. Di konten kali ini, aku mau ngajak kalian nih buat seru-seruan guys, untuk mengetahui wilayah atau negara yang gak cuma punya kekuasaan atau suatu tempat, tetapi juga punya daya tempur yang sangat luar biasa. Pokoknya akan menjadi hal yang merepotkan seandainya mau bermain-main dengan beberapa wilayah yang aku bakal sebutin di sini. So, wilayah mana aja sih yang aku maksud tadi? Udahlah ya, langsung aja kita ke kontennya guys. Let's go! Oke, siapa nih yang gak kenal sama Pulau Zou? Buat aku, pulau ini rasanya bakalan sulit untuk dilupakan sih. Karena pada dasarnya banyak keunikan yang dimiliki oleh tempat ini guys. Misalnya aja fakta kalau pulau ini berada di punggung gajah raksasa bernama Zunesia. Rasanya udah bikin kita kayak geleng-geleng kepala ya kan? Ditambah beberapa chapter kemarin kita digegerkan nih dengan Zunesia yang rupanya udah mau ikut meramaikan pertempuran di Wano Kuni. Malahan dia juga udah mulai kan berkomunikasi dengan Momonosuke. Well, keistimewaan dari Pulau Zou ini tentu bukan itu aja guys. Pulau Zou juga mempunyai penghuni yang bernama Sukuming yang sangat hebat dalam pertarungan. Pada dasarnya, tiap mereka itu punya kemampuan bela diri yang sangat baik. Belum lagi beberapa kemampuan istimewa yang udah turun-temurun diwarisi. Pertama, ada Elektro. Para Sukuming ini bisa mengeluarkan energi listrik dari tubuh mereka. Pemanfaatan elektro ini pun beragam. Ada yang menggunakan langsung melalui serangan fisik mereka, dan gak sedikit juga nih yang disalurkan kepada senjata seperti tombak ataupun pedang guys. Kedua, transformasi sulong yang terjadi saat bulan purnama. Dengan ini mereka tuh bakal berubah secara fisik. Otomatis ini juga menambahkan daya serang mereka karena peningkatan stamina, kekuatan maupun kecepatan. Kegilaan bertempur Sukuming ini bisa kita lihat ketika Jack dan pasukannya bertarung menghadapi Sukuming. Kedua pihak bertarung habis-habisan hingga berhari-hari guys. Sampai akhirnya Jack itu menggunakan senjata biologis untuk sepenuhnya bisa melemahkan Sukuming. Oke, lanjut lagi. Kita kalau ngebahas pulau ini sebisa mungkin sih jangan ajak Sanji sih. Karena bisa heboh sendiri dia nantinya guys. Ya, pulau yang aku maksud adalah Amazon Lily. Ya, tempat dimana bajak laut tercantik di dunia Boa Hancock tinggal guys. Semisal kita perhatikan guys, wilayah Amazon Lily ini dikuasai oleh perempuan-perempuan strong, baik yang masih muda ataupun yang udah emak. Mereka semua tuh layaknya prajurit yang siap menghabisi siapapun yang mengganggu kedamaian mereka. Tak terkecuali Aur Bakasencho ketika itu. Mereka kita sebut sebagai suku Kuja. Luffy bener-bener dibikin kelimpungan lantaran ganasnya para ciwi-ciwi ini guys berusaha untuk menjatuhkannya. Yang bikin pusing lagi, Luffy itu selalu merasakan sakit luar biasa di setiap kena serangan sekalipun cuma anak panah. Baru deh kemudian terungkap kalau suku Kuja memang kekuatannya nggak biasa. Rata-rata mereka menguasai dengan baik Haki Ken Bushoku serta Bushoshoku Haki guys. Itu yang ngebuat mereka itu bisa siap menghadapi musuh sekalipun musuh yang mereka hadapi adalah pemakan buah iblis. Jangan lupakan juga sang ratu yaitu Boa Hancock yang merupakan pemakan buah iblis di mana dia bisa membuat musuhnya membantu serta memiliki penguasaan ketiga haki yang sangat baik. Jadi nggak boleh lah kita meremehkan para ladies yang ada di sini guys. No. Oke, lanjut lagi kita beralih ke Jerma Kingdom. Mungkin Jerma Kingdom ini menjadi negara yang berlayar di lautan satu-satunya di dunia One Piece. Jerma Kingdom menjadi pusat dari kekuasaan keluarga Vinsmoke, keluarga kerajaan dari North Blue. Saat ini yang menjadi raja mereka adalah Vinsmoke Judge. Fokus aktivitas kerajaan ini adalah memperkuat kekuatan militernya. Ini terlihat dari mereka nih yang menyediakan pasukan tentara khusus bertajuk Jerma Double Six. Judge sendiri terkenal akan kecerdasannya dan menuangkan berbagai macam pemikirannya demi memperkuat militer Jerma Kingdom. Hal tersebut yang membuat mereka itu sulit untuk ditaklukkan guys. Apalagi Judge berhasil mengembangkan sistem klon, sehingga dia bisa membuat berbagai klon yang bisa menjadi senjata layaknya pasukan siap tempur kapan aja. Gak cukup sampai di situ, berbagai teknologi canggih pun bisa mereka ciptakan. Red Shoot itu bisa jadi contoh yang sempurna sih. Dan gilanya lagi, Judge itu gak segan-segan untuk membuat anak-anaknya sendiri sebagai bahan percobaan guys. Untuk senjata yang paling mutakhir yang gak punya emosi. Coba aja lihat Sanji, salah satu anak yang jadi percobaan guys. Dia menjadi sangat kuat karena punya kekuatan penyembuhan sampai-sampai dia sanggup menumbangkan seorang queen. Karena itulah Yonko macam kayak Big Mom cukup tertarik akan kekuatan militer dari Jerma Kingdom. Oke, kita lanjut lagi, kita bergeser nih menuju ke Wano Kuni guys. Wilayah negeri Wano merupakan wilayah yang cukup terisolasi. Ini kan karena kebijakan dari mereka sendiri yang enggan membuka diri terhadap dunia luar. Situasi tersebut kemudian didukung dengan betapa sulitnya mengakses negeri ini guys. Di luar fakta tersebut, Wano Kuni sebenarnya punya potensi kekuatan yang gak kalah mengerikan. Lantaran Wano Kuni adalah negeri para samurai.
Mereka memiliki berbagai samurai yang lihai dalam mengayunkan pedang mereka di medan pertempuran, guys. Samurai yang selalu kita ingat jika menyebut Wano Kuni yaitu Oden. Salah satu orang yang beruntung karena ikut petualangan Roger ini terbukti, guys. Dia ini mempunyai kemampuan berpedang sangat mumpuni. Lihat aja cara dia menguasai pedang Enma. Ya, bener-bener kayak pedang biasa aja. Sedangkan Zoro, guys, perlu latihan dan agak kesulitan kan. Dan ini membuktikan bahwa kualitas Oden sebagai samurai memang gak perlu diragukan sih. Belum lagi dukungan dari para Akazaya dan samurai dari berbagai pelosok lainnya juga ikut mempengaruhi. Sayang seribu sayang, berkat kelicikan Orochi dan kekuatan Kaido, negeri Wano harus mengalami penjajahan selama 20 tahun yang mengerikan. Kini secercah harapan pun muncul nih, guys. Bisakah Wano Kuni menjadi negeri yang lebih indah dan kuat nantinya? Ya, kita akan nantikan aja lah ya di cerita mendatang, guys. Oke, berikutnya kita mampir dulu nih ke Toto Island, guys. Wilayah yang menjadi kekuasaan Yonko Big Mom. Wilayah ini terbilang gak kalah unik sih dari nama-nama sebelumnya. Dari keadaannya aja udah gak biasa ya kan? Dimana nuansa kue dan manisan tuh ya ada di mana-mana. Selain itu, ada berbagai macam ras yang hidup di sana juga, guys. Karena kan memang Big Mom ini punya keinginan negerinya itu bisa memiliki berbagai macam ras. Tujuannya itu bukan untuk mempersatukan dan mendamaikan layaknya Joy Boy, tapi tujuan Big Mom lebih mengarah ke obsesi semata aja sih. Toto Land bisa jadi pulau yang sangat berbahaya, guys, karena menjadi pusat bajak laut Big Mom alias semua anak-anak terkuat Big Mom ya ada di sana. Sebut aja kayak macam Cracker hingga Katakuri lah. Harus menjadi sosok yang dihadapi andai kalian berniat macam-macam di wilayah ini. Bakalan jauh lebih mengerikan semisal Big Mom harus ikut turun tangan. Well, kita sendiri bisa ngeliat lah bagaimana aliansi dadakan dari Luffy Beichi belum cukup menumbangkan Big Mom kan. Kita juga bisa menyaksikan sendiri nasib naas yang menimpa Jerma karena beberapa anak judge gagal melarikan diri dan menjadi tahanan di sana. Oke, next kita masuk ke urutan 3 besar nih. Menjadi tempat untuk Fishman Island. Wilayah yang menjadi tempat bernaung para ras manusia ikan ini sempat menjadi kekuasaan Yonko Shirohige. Namun karena kematian Oyaji, guys, pulau ini kemudian harus berganti tangan ke Big Mom lewat suatu perjanjian. Baru deh usai kekacauan yang dibuat Luffy, nampaknya kita bisa menyebut semisal pulau ini masuk dalam wilayah yang dilindungi oleh bajak laut topi jerami. Sekilas emang gak ada yang istimewa sih dari wilayah ini, tapi jangan salah, guys. Para manusia ikan biasanya kan punya daya tahan tubuh yang lebih baik dari manusia biasa pada umumnya. Kebanyakan dari mereka itu memiliki kemampuan bela diri yang disebut dengan Fishman Karate. Salah satu contoh terbaik dari teknik bela diri tersebut bisa kita lihat nih sosoknya pada diri Jinbe. Dia diakui kekuatannya sampai-sampai gelar Shichibukai pun ya pernah tersematkan kepada dia. Well, faktor utama nih kenapa Fishman Island menjadi yang terkuat karena adanya senjata kuno di sana, guys. Ya, Poseidon. Kekuatan Poseidon ini kan dimiliki oleh Shirahoshi, putri dari Raja Neptune. Bersama kekuatan tersebut, Shirahoshi ini akan sanggup berkomunikasi dengan Sea King. Dan menghancurkan satu daratan sekalipun, ya akan menjadi perkara yang mudah buat dia lakukan. Oke, kita lanjut bergeser ke posisi kedua, guys. Menjadi milik Pulau Elbaf. Ada satu hal nih yang selalu diagung-agungkan semisal menyebut nama Pulau Elbaf ini, yaitu informasi yang mengatakan kalau Pulau Elbaf menjadi tempat para suku raksasa tinggal, guys. Suku raksasa digadang-gadang menjadi pasukan paling kuat di dunia. Dengan kemampuan fisik dan semangat juang bertarung mereka, konon di zaman dahulu pun mereka sangat perkasa, guys, dan sering membuat kekacauan di berbagai tempat. Memang yang namanya raksasa sebelum bertarung aja kan udah kayak kebayang ya kan gimana superiornya mereka. Karena badannya yang pasti gede terus tinggi menjulang ya kan, membuat mereka ini seolah-olah telah unggul terlebih dahulu dibandingkan calon lawannya. Belum lagi semisal mereka itu dipersenjatai pula ya kan, terus menguasai kemampuan bertarung atau paling kacaunya nih, membentuk pasukan dalam jumlah yang besar. Wah, gak heran kalau banyak yang meyakini kalau wilayah ini memiliki pasukan paling ditakuti, guys. Big Mom bahkan sempat loh ngincar kerjasama dengan para raksasa ini, tapi sayangnya karena Lola memilih minggat coy, ya pernikahan dia dengan raksasa gagal terlaksana, yang membuat aliansi Big Mom dan para raksasa ini gak berjalan semestinya. Big Mom itu meyakini, guys, jika aliansi tersebut tercipta, mengalahkan Shanks itu bukanlah sesuatu yang mustahil buat dia, katanya segitu. Oke, dan wilayah terkuat yang menutup perjumpaan kita kali ini adalah Marijoa. Satu lagi misteri One Piece yang perlu kita tunggu kebenarannya untuk terungkap gitu. Namun kita bisa mengetahui jika Marijoa adalah pusat pemerintah dunia. Di sana juga akan menjadi tempat tinggal para bangsawan dunia. Dengan kuasa mereka nih, Marijoa layaknya surga.
Akan tetapi, bagi para budak, Marijoa tuh menjadi neraka guys, karena siksaan yang sungguh luar biasa. Sebagai pusat pemerintah dunia nggak sembarang orang bisa menyelundup seenaknya. Lantaran Marijoa itu secara otomatis menjadi tempat para orang-orang terkuat guys. Menjaga keamanan para penguasa atau sekedar ya menjalankan tugas mereka di sana. Misalnya nih, ada kepala staf pemerintah dunia, Kong, dia tuh ada di sana cuy. Atau para cyberpool yang bisa muncul sesuai perintah jika diperlukan. Gak sedikit juga sih yang meyakini kalau para Gorose dan Im Sama sebenarnya adalah orang-orang yang kuat. Jika asumsi ini benar, maka semakin memperjelas nih bahwa Marijoa bisa menjadi wilayah dengan peta kekuatan tergila di One Piece guys. Apakah perang besar nantinya akan berpusat di Marijoa ini guys? Mari kita tunggu aja ya. Oke, itu dia tadi wilayah-wilayah terkuat di dunia One Piece guys. Mana yang jadi favorit kalian? Atau daftarku belum bisa memuaskan kalian? Wah, pasti sih. Udahlah, diskusi aja di kolom komentar. Oke? So, see you again next time. Adios, Caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.